Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul Tone Deaf. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara. Istilah tone deaf menyeruak tengah viral selama beberapa hari ini. Tone deaf artinya tuli nada, itu biasa dipakai di dunia musik untuk menggambarkan seseorang yang mengalami kesulitan dalam membedakan nada. Sedemikian sehingga ketika ia menyanyi itu false gitu. Belakangan ini istilah tone deaf mengalami perluasan makna sehingga juga ditujukan bagi orang yang mengalami tuli nurani, tuli rasa, mati rasa terhadap keadaan di sekitarnya. Orang yang tuli nurani atau tuli rasa bisa dikatakan hidupnya itu false. Sebagai contoh, ya, orang yang terbiasa melakukan hedonisme, ya, di tengah tetangganya yang sedang sulit hidupnya atau struggle for life gitu. Nah, ini tentunya orang yang hidupnya false tersebut terindikasi mengalami persoalan moral etis. Artikel berjudul Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, ya, adalah judul yang ditulis oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara di tahun 1913. Artikel yang dimuat di surat kabar The Express tersebut berisikan sindiran kepada pemerintah Belanda, ya, yang menarik uang rakyat para pribumi guna menyukseskan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari cengkeraman Perancis. Tindakan pemerintah Belanda ini oleh Ki Hajar Dewantara dipandang sangat tidak beretika, ya ini bersukaria di tengah penderitaan orang lain. Nah, esai di bawah ini mencoba mengimajinasi, ya, perasaan Ki Hajar Dewantara melalui sindiran terhadap kehidupan para pesohor negeri atau pemuka negeri, ya, yang dirasa meninggalkan aspek akhlak dan moral. Ngarso Musung Bondo. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, aku tentu tak habis pikir melihat maraknya sikap para pesohor negeri ini yang sama sekali tidak memberi teladan yang baik pada masyarakat. Begitu banyak dari mereka yang gemar melanggar sumpah jabatan dengan mengkhianati dan menelikung serta merampas hak-hak rakyat melalui KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, hidup hedonis di tengah rakyat yang serba kekurangan, serta gemar berperilaku nista lainnya. Perilaku rendahan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi syahwat kekuasaan, kekayaan, kemasyhuran diri, dan keluarga atau kelompoknya. Mereka tidak mempedulikan penderitaan rakyat jelata. Mereka, para pesohor yang hidupnya false tersebut, ini gemar melakukan rekayasa undang-undang, memelintir-melintir peraturan untuk mengelabui rakyat demi kepentingan mereka. Mereka seolah-olah bersikap baik kepada rakyat selagi dibutuhkan, seperti untuk mendulang suara. Tapi ketika kemudian diberi mandat kekuasaan oleh rakyat, mereka khianat, lupa kacang pada kulitnya, meninggalkan rakyat untuk memperkaya diri dan keluarganya.
dalam keseharian seolah-olah hidup mereka itu merakyat, namun ketahuan keluarganya suka pamer makan yang enak-enak, makanan yang mahal, sementara kasus stunting tetap saja melenting. Mereka, para pesohor yang hidupnya false tersebut, tidak peduli telah melukai perasaan rakyat kecil. Mereka tidak lagi punya rasa malu, tidak punya lagi rasa tepo seliro. Nah, kemana ingar sosung tulodonya? Ing madya mangan kawula. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, tentu aku merasa jengah dengan perilaku para pengusaha yang culas dan rakus, yang kerjaannya itu mengeksploitasi, menguras alam sesukanya, tanpa memikirkan kerusakan lingkungan dan kepentingan generasi berikutnya. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, aku merasa muak dengan pengusaha yang selalu saja mengeksploitasi para buruh guna menumpuk kekayaan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, aku merasa ingin muntah melihat para pengusaha culas yang hidup di resort mewah, super lengkap, dengan helipad dan yacht, sementara para buruh masih hidup di rumah petak kontrakan. Kemana ing madya mangun karsonya? Tutwuri golek rai. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, aku merasa heran, seheran-herannya dengan perilaku para pemuka agama yang gemar menjilat penguasa lalim agar kecipratan harta benda. Seandainya aku Ki Hajar Dewantara, aku merasa tertegun ketika para pendakwah agama itu hidup bernyaman ria, bermewah ria, di rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Sementara para jamaahnya mayoritas masih bermukim di rumah sederhana yang pengap dan panas. Para jamaah dijejali dengan anjuran-anjuran untuk hidup sederhana, sedangkan sang pendakwah datang memberi ceramah dengan mobil kinclong, mengenakan jam mahal, pakaian perlente, yang hasil dari menjilat penguasa, dan menarik tarif tinggi saat berdakwah. Kemana Tutwuri Handayaninya? Walau alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.